Selamat datang di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, atau yang lebih terkenal dengan sebutan RS-PON. Saat ini saya berada dalam salah satu ruang operasi tumor otak. Telah hadir bersama saya untuk memberikan penjelasan seputar penanganan operasi tumor otak di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Salah satu dokter terbaik kami yang berkompeten dalam bidang tumor otak adalah Dr. Rian. Tumor otak itu adalah pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol yang terjadi di kepala. Jadi sebenarnya dia tidak hanya terjadi di otak saja, tapi bisa terjadi di jaringan-jaringan sekitarnya yang menyokong otak seperti selapor otak atau tulang, bahkan jaringan kulit di sekitar kepala. Jadi kita masih bisa bilang bahwa semua tumor yang ada di area tersebut bisa menginfiltrasi otak dan bisa disebut tumor otak. Jadi biasanya pasien yang datang ke kita adalah pasien rujukan, dan pasien-pasien ini datang dengan kondisi yang sudah lanjut dengan tumor otaknya. Pasien akan kami terima di poliklinik bedah saraf dan poliklinik saraf. Nanti kita akan bekerja sama antara dokter saraf dengan dokter bedah saraf untuk menentukan tindakan yang paling bagus bisa kita lakukan untuk pasien ini. Dari langkah tersebut, nanti kalau seandainya kita sudah putuskan akan melakukan operasi, kita akan memberikan informasi yang sebanyak kita bisa kepada pasien mengenai tindakan operasinya sendiri, resikonya, apa saja yang bisa terjadi selama operasi. Setelah itu apabila pasien setuju, kita akan lakukan persiapan operasi. Pada persiapan operasi itu, pasien akan ketemu 4 dokter, yaitu adalah dokter anestesi, dokter jantung, dokter paru, dan dokter penyakit dalam untuk menilai apakah pasien layak menjalani operasi. Setelah itu, apabila pasien memang layak untuk menjalani operasi, kita akan segera jadwalkan penjadwalan operasi pasien, dan begitu pasien sudah dapat jadwal, pasien tinggal masuk rawat dan kita jadwalkan, setelah itu kita operasi. Sebelum COVID, kita semua pasien bisa dapat masuk penjadwalan operasi tanpa pemeriksaan screening COVID-19. Selama pandemi COVID-19, kita tetap menjalankan operasi seperti biasa, tetapi kita melakukan screening ekstra. Jadi 2 hari sebelum operasi, pasien sudah harus masuk ke ruangan, dan pada saat masuk, pasien akan dilakukan pemeriksaan PCR. Jadi kita harus pastikan pasiennya benar-benar negatif untuk COVID untuk menjalani tindakan operasi agar aman buat pasien sendiri dan buat tenaga medis yang melakukan tindakan. Rata-rata kalau persiapannya lancar, pasien akan bisa dioperasi dalam waktu 1-2 minggu setelah mengambil keputusan setuju untuk dilakukan operasi. Karena persiapan yang ketemu dokter-dokter tadi, untuk toleransi operasinya makan waktu sekitar seminggu atau 2 minggu. Proses lama bedah otak itu sangat tergantung dari kasusnya. Bukan berarti suatu tumor yang besar operasinya akan lama dan suatu tumor yang kecil operasinya akan sebentar, tapi lebih ke arah kesulitan dari tindakannya. Jadi pada kasus-kasus dengan kesulitan tinggi, operasinya bisa sangat lama, mungkin bisa sampai 12 jam, 18 jam, bahkan ada yang bisa sampai 24 jam. Tapi pada kasus-kasus yang cenderung lebih sederhana, operasi bisa selesai dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi tindakan operasi sendiri memang terdengarnya menyeramkan. Kita ada banyak tipe tumor di kepala, dan untuk pendekatan kita mencapai tumor tersebut berbeda-beda. Untuk tumor-tumor tertentu, ada tumor yang kita bisa lakukan tindakan operasi melalui lubang hidung saja. Jadi kita pakai sejenis alat seperti teropong, dimasukkan ke rongga hidung untuk mencari tumor. Setelah itu nanti tumornya bisa kita ambil. Jadi kalau sesudah operasi pada jenis tumor ini, tidak terlihat ada luka operasi di kepala bagian lain selain ada luka di bagian dalam hidung yang mungkin juga kelihatan hanya tertutup perban.
Tapi untuk tumor-tumor lain yang mungkin berasal dari jaringan otak, memang kita akan membuat luka atau kita belah kulitnya dan kita lakukan pembukaan batok kepala sebagian untuk mengambil tumor. Di sini kita cukup beruntung karena Rumah Sakit Pusat Otak Nasional punya alat-alat yang cukup lengkap menurut saya untuk melakukan tindakan operasi bedah saraf. Yang di sebelah kiri kita yang ada alat dengan gambaran pembuluh darah otak dan otak dengan 2 layar dan warna kuning ini adalah alat yang kita sebut dengan neuronavigasi. Alat ini berguna untuk membantu dokter bedah saraf untuk landmarking posisi organ-organ intrakranial, karena kan pada saat kita membuka otak kita hanya lihat batok kepalanya, tapi kita tidak lihat proyeksi secara langsung organ-organ di dalamnya. Dan karena kita tidak bisa meraba organ di kepala, kita dibantu dengan neuronavigasi ini. Gitu. Yang di sebelah sini adalah mikroskop Zeiss Pentero punya rumah sakit kita. Alat yang kita gunakan untuk melakukan operasi kraniotomi mikro. Umumnya kita lakukan pada kasus-kasus aneurisma atau tumor-tumor yang ukurannya lebih kecil dan kita harus memisahkan misalnya jaringan tumor dengan jaringan otak sehatnya. Mikroskop ini mempunyai pembesaran yang cukup besar, bahkan kalau dengan pembesaran maksimum kita bahkan bisa melihat sel darah di dalam kapiler. Ini kamar operasi kita. Saat ini kita punya 4 kamar operasi, fully functional 3 kamar operasi. Dari keempat kamar operasi ini kamar operasinya dengan kualitas yang cukup baik menurut saya karena memiliki HEPA filter, aliran laminar, dan secara partikel kita di bawah 10.000. Jadi resiko infeksi akibat operasi kita juga cukup kecil. Untuk perawatan pasca operasi, umumnya pasien kita taruh ke post anesthesia care unit. Kalau pasiennya lebih stabil, kita bisa menempatkan pasien langsung ke ruangan. Tapi kalau misalnya selama intraoperatif, misalnya pasien mengalami banyak perdarahan atau secara umum hemodinamiknya tidak stabil, maka pasiennya akan langsung kita taruh ke ICU. Karena post anesthesia care unit kita cuma bisa menampung pasien 1 kali 24 jam pasca operasi, setelah itu harus pindah ke ruang biasa. Apabila pasien memerlukan perawatan intensif lebih panjang, maka pasien akan ditaruh langsung ke intensive care unit kita. Untuk perawatan di rumah sebenarnya tidak ada perawatan khusus. Yang pasti lukanya dijaga bersih, dan kalau seandainya terjadi masalah dengan luka segera bawa ke rumah sakit. Yang ketiga, tidak ada pantangan makanan-makanan khusus karena banyak kejadian pasien-pasien tidak mau memakan sumber protein tertentu hanya karena mitos-mitos lama, misalnya tidak mau makan ikan atau tidak mau makan ayam. Sebenarnya tidak ada pantangan makanan yang dilarang sesudah operasi. Justru sebenarnya kita mengharapkan pasien makan lebih banyak protein karena protein dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Bapak, gimana rasanya setelah operasi? Yang jelas, saya itu operasi tidak terasa apa-apa. Ya. Ya. Kemudian masuk ke ICU, saya mulai sadar. Penanganannya sangat luar biasa dari tim yang di ICU. Apresiasi lah. Dan di ruang ICU memang sangat luar biasa, perawat-perawatnya tangani dengan luar biasa. Tapi Bapak sudah enakan ya? Sudah ada perbaikan-perbaikan ya Pak ya? Iya. Bapak udah bisa turun? Udah tadi jalan. Sudah bagus. Pokoknya saya titip ke manajemen PON, rasa terima kasih yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kami bisa meningkatkan terus ya Pak ya. Amin. Dengan baik. Semangat. Banyak makan protein tinggi.